ekspresi seni juga nggak bisa. Tadi seni hanya sebatas teori saja, tidak dipraktek. Olahraga juga sebatas teori saja, tidak dipraktek. Akhirnya mereka ya berantem di luar. Akhirnya mereka ribut di luar. Akhirnya mereka mencari identitas diri dengan cara-cara yang salah. Bisa jadi ini karena beban kurikulum yang amat sangat berat. Saya mau kalau misalnya ini dirubah, ya dirubah, tetapi tidak dengan catatan jamnya menjadi lebih banyak. Justru jamnya harusnya lebih kurang. Gitu. Kemudian kalau yang mahasiswa, saya pikir di TBB mungkin ada mahasiswa di sini juga. Kalau yang membahas tentang teacher center menjadi student center segala macam, itu sudah bahasan di TBB itu lengkap semua. Baca buku TBB itu ada semua. Itu bagaimana guru harusnya diolah, kemudian harusnya seperti apa. Nah kemudian Pakem juga demikian. Pembelajaran kreatif, aktif, menyenangkan segala macam itu Dignas punya kan, Dikbud punya gitu kan. Itu sudah dari guru sudah ada gitu. Suasana yang menyenangkan itu harus dibangun, yang lebih kreatif dan segala macam. Tapi akhirnya menjadi macan ompong ketika tadi gitu. Kalau misalnya yang pelaksana di lapangan tidak bisa melakukan itu, ya juga tidak akan bermanfaat begitu. Nah kalau misalnya ingin serius ya untuk 2013 ini ditunda. Ya dengan catatan misalnya, oke sekarang uji coba. Misal uji coba kalau misal mau, tapi ini belum diberlakukan 2013. Tapi uji coba, ambil beberapa sekolah, misalnya kita coba. Kalau misalnya ini sudah dianggap kurikulum yang cashback banget, yang bagus banget begitu, kita riset dulu, kita lihat dulu gimana hasilnya. Nah kalau misal dari hasil diuji cobakan beberapa sekolah itu memang hasilnya memang seperti yang diharapkan, kalau ada yang harus direvisi kita revisi, baru nanti mungkin di 2014, di 2015 misalnya, kalau 2014 itu dekat dengan pemilu, jadi 2015 ini baru bisa dipakai dengan sejumlah kesiapan yang sudah lebih baik. Tapi memaksakan di 2013 ini akhirnya lebih banyak mengorbankan banyak hal. Dan tadi dana 2,49 triliun itu bukan milik Dikbud, bukan milik DPR, bukan milik eksekutif, tapi milik rakyat Indonesia yang harus dipertanggungjawabkan. Pak Jimmy, terima kasih. Mungkin saya hanya mau mengatakan kenapa saya dan teman-teman menolak. Karena tadi saya katakan secara filosofis, jadi landasan filosofi kurikulumnya nggak jelas. Kalau saya gunakan istilah Doni itu ekletisme gaduh saya bilang itu banci, nggak pakai ini nggak pakai itu, pakai semua, dan itu menunjukkan kekeliruan. Nah kekeliruan itu bisa terlihat di kompetensi dasar. Misalnya kompetensi dasar yang saya bilang saya bisa turunkan ini yang 21, 22, 23 itu yang tentang mengajar bahasa Prancis, tetapi dikaitkan dengan tentang perilaku individual dan sebagainya itu sangat mengganggu. Dan seolah-olah kurikulum saya sebutnya kurikulum baru, ya, seolah-olah kurikulum baru ini baru. Karena kalau lihat dari segi filosofisnya, ya, landasan filsafat kurikulumnya, ini kan dasarnya ini mereka bilang berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi itu diagnostik. Itu tidak ada bedanya dengan yang tahun 1975. 75 itu menggunakan istilah objektif, instruksional dan sebagainya, itu objektif sama, nggak ada bedanya. Lalu apa landasannya untuk dipakai itu? Nggak ada bedanya kok, semua pendekatannya sama, atau pendekatan yang saya tidak bilang terus sama, pendekatan yang lebih keras gitu, maunya ekletik ya, maunya ekletik campur, tapi kelihatan yang lebih besarnya yaitu yang biologistik yang sama dengan 1975. Perubahan orang yang belajar kurikulum ya, di sini di UNJ ini, baca bukunya Pak Yasin, Pak Yasin tahun 1984 kalau tidak salah, itu Dr. Yasin yang membuat perubahan kurikulum SD dari tahun 45 sampai tahun 75. Yang berubahnya itu di tahun 75 yang pakai instruksi, pakai objektif. Sininya semua sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ini di keras, didengungkan ini baru, dan ini nggak ada yang baru. Dan saya hanya mengutip yang dilakukan oleh Pak
Ya, sekarang saya suka sekali dengan Bapak itu. Kalau itu dosennya kimia di ITB, dia mengingatkan saya berbasis kompetensi, pendidikan berbasis kompetensi itu di training, itu training untuk di pabrik-pabrik, bukan di sekolah, vocational. Baca di buku-bukunya itu tentang competency based education itu vocational di Inggris, vocational itu. Nah, makanya di Inggris saya kasih lihat kurikulumnya, nggak ada istilah kompetensi itu, nggak ada. Murid diajar untuk berbahasa asing, bisa mendengar, bisa mengucap, bisa membuat kalimat, bisa berbicara dengan situasinya. Tentu di kurikulum sekarang juga memang ada. Saya ingin mengingatkan lagi, saya mau kasih bantu dalam bahasa Indonesia, amburadul bahasa Indonesia itu. Guru-gurunya pasti akan kesulitan untuk menjelaskan, khususnya mahasiswa mungkin yang baru tamat. Jadi saya bilang itu alasan kami itu ditolak saja daripada membuat 2,49 triliun yang diterima baru 600 sekian miliar, 1,1 sekian itu nggak jelas. Mestinya Ibu ya menjelaskan mengapa DPR sampai sekarang belum mengiyakan, karena di anggota DPR yang ditanyakan ke Pak Wakil Menteri, Badan Ketua Badan Litbang dan sebagainya, itu yang ditanyakan, jelaskan Pak Gerdiansa, siapa lagi semua itu di komisi itu pertanyakan ini, jelaskan ini 1,1 triliun itu buat apa, dari mana hasilnya, kok bisa dipindahkan ke situ dari uang yang lain atau tempat yang lain dipindahkan ke situ, dan itu nggak bisa dijelaskan. Dan akhirnya Pak Gerdiansa bilang begini di komisi itu perlu kita ketahui karena kami dengar, saya akan mengeluarkan kekuatan politik saya tidak mau tanda tangan kalau belum dijelaskan, belum clear. Ya memang mereka bilang semua selalu betul, kami tak kayak Hambalang dan semuanya itu nggak mau gitu. Siapa si Koster itu, Pak Koster bilang ke Pak Gultom, Pak Gultom jangan bangun-bangun, nanti kamu kalau dipanggil di Kuningan baru gimana rasanya kamu. Saya udah biasa si Koster. Nah jadi itu yang sebenarnya harus dijelaskan juga oleh soal uang. Saya beranggapan ya, nggak menuduh, ya, beranggapan boleh asumsi saja ya, bahwa ini lebih besar ke uang. Perdebatan di DPR itu 1,1 triliunnya itu besar, itu dikuatkan di situ. Jadi ya kan uang ini kalau begini, kalau pakai istilah anak-anak muda itu ujung-ujungnya duit. Nah karena itu saya kira penjelasan secara teoritis seperti yang dilakukan oleh banyak orang misalnya itu tidak mau didengar menteri, udah pasti kan dia bilang kamu nggak paham, kalau mau baca dulu baru paham katanya. Walaupun saya sudah baca misalnya ya, bisa saja memang saya juga tidak terlalu paham ya, tapi sama-sama lihat, dan saya juga bisa bilang mereka kamu juga paham dong gitu pendekatannya. Nah jadi nggak selesai kalau perdebatan teoritis tadi yang saya bilang, perdebatan teoritis kan itu juga selera. Saya jelaskan selera, kenapa pendekatan ini tidak dipakai, kenapa nggak bisa dijelaskan, karena itu berbau di selera. Jadi ya sulit kalau pendekatan teoritis. Jadi ya yang mau saya katakan teman-teman guru yang harus berani menyatakan tidak, berteriak menyatakan tidak. Selama tidak berteriak ya dengan sungsang saya bilang kita ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau jadi panas kita nggak ada AC. Kira-kira 3 minggu yang lalu kami membuat kurikulum di Surabaya, dan saya juga yang memimpin forum itu, dan saya membuka dengan satu pertanyaan yang saya berharap pembicara dari tim pembuat kurikulum menjawab. Pak, apakah harus diterapkan 2013? Saya bertanya sederhana sama seperti Anda. Pertanyaan sederhana, jawabannya yang tidak sederhana. Harus sekarang. Karena kalau tidak, 2014 kita nggak mungkin lagi sibuk politik. Saya sudah lama menduga pasti akan zaman begitu. Tapi ketika dikatakan langsung oleh tim inti membuat kurikulum, saya jadi bertanya, sebenarnya ini urusan politik atau urusan akademis? Saya ingin bahwa urusan kurikulum adalah urusan akademis, tidak boleh dibawa ke ranah politik.
Jadi kalau kita harus faktanya harus berubah, memang saatnya memang kita membutuhkan perubahan, bukan karena itu menjadi perubahan. Nah, saya tidak tahu apakah Kemdikbud ini karena beliau itu seorang doktor yang bukan akademis sehingga ngomong apa adanya seperti itu. Ya, memang begitu faktanya kami harus membuat ini harus dilakukan tahun 2013. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun tadi dikatakan pelatihannya baru bulan Mei dan Juni, kalau pemerintah mengendaki perubahan maka siap atau tidak siap, dia harus diterapkan, kan begitu maunya. Nah, yang saya ngeri adalah Bapak dan Ibu, kegagalan kita di KTSP di mana guru tidak dipersiapkan, maka akan berulang lagi pada kurikulum 2013. Dan kalau kita menyangkut uang yang besar sekali sekarang di Pak Jimmy, tentu kita akan agak dengan berat hati. Oleh karena itu, contoh saja misalnya dikatakan oleh Bu Haryani, saya coba mengambil kesimpulan. Kalau keputusan pemerintah adalah menambah jam pelajaran, alasannya adalah karena materi TIMSS dan PISA banyak yang belum diajarkan. Tadi ada alasannya. Kita baca nggak sih rekomendasi dari TIMSS? Mengapa matematika di Indonesia jeblok? TIMSS itu mengatakan matematika di Indonesia skornya jeblok karena guru-guru di Indonesia kalau mengajarkan matematika mereka menggunakan simbol-simbol, langsung masuk menggunakan rumus. Ya Bapak Ibu, X plus 2Y sama dengan 100, X apa Y berapa? Kan begitu Bapak Ibu? Iya. Mengapa kalau kita tidak menggunakan begini? Saya main ke Ancol, ngajak anak saya, kalau saya sendirian bayar 50.000, saya ngajak 2 anak kecil menjadi 100.000. Lalu tiketnya anak kecil harganya separuh dari tiket saya. Lebih mudah dimengerti untuk kita menggambarkan 2X plus Y sampai dengan 100 daripada langsung masuk ini adalah 2X plus Y. Itu simbol-simbol. Nanti itu mengatakan kegagalan guru Indonesia mengangkat prestasi matematika adalah karena kita terlalu banyak menggunakan simbol. Apakah karena jam pelajarannya kurang di Indonesia? Dikatakan oleh siswa Indonesia kelas 8, saya lupa angka persisnya, tapi angka jam pelajaran dalam setahun itu harusnya 138. Dibandingkan Singapura, dibandingkan Malaysia hanya 120 jam per tahun, dan Malaysia, Singapura 112, Malaysia 120. Artinya jam pelajaran yang banyak itu tidak menentukan prestasinya lebih tinggi. Nah, kalau sekarang jam pelajaran ini ditambah melalui kurikulum yang baru, tapi ngajarnya tetap membosankan dengan rumus-rumus, saya khawatir seperti yang dikatakan Bu. Itu Bapak Ibu, jadi ini memang ini masalahnya. Makanya kita selalu ngomong dulu pada Kemdikbud ini masalahnya apa dulu nih, masalah politik atau masalah akademis. Kalau masalah akademis nggak apa kita berdebat di sini. Tapi kalau masalah politik, itu bisa apa gitu kan? Nah itu Bapak Ibu, jadi saya rasa mungkin itu sesi kita yang pertama. Mas mau nambah lagi? Sedikit aja boleh ya. Kita pengen tahu ini klarifikasi. Saya juga sepakat dengan moderator. Ini persoalan politik atau persoalan akademis. Sekarang saya tanya dari persoalan tadi. Karena ada kenapa itu belum tidak ada suara. Pelaksanaan kurikulum itu kan sudah jelas ya, filosofinya kenapa sampai harus berubah, karena memang tadi tuntutan seperti itu, gitu loh. Tapi kalau dikaitkan politik, saya pun juga sama nggak setuju, gitu. Diubah karena memang tuntutan zaman yang harus sudah dilakukan perubahan, taruhlah seperti itu, misalnya. Lalu persoalan tadi implementasi, saya juga nggak setuju. Tadi kan kita sepakat bahwa sebenarnya kementerian ini tidak melaksanakan kepada seluruh guru. Kita melaksanakan tadi terbatas dulu, kita evaluasi dulu. Jadi tidak 100% guru di SMP akan melaksanakan kurikulum 2013. Tadi saya sampaikan seperti itu. Tidak 100% guru di SD melaksanakan kurikulum 2013. Tidak, gitu. Karena kita pengen lihat dulu. Kira-kira nanti implementasinya di mana ada tidak hal-hal yang tidak bisa terlaksana di lapangan, gitu. Nanti akan kita evaluasi, gitu. Jadi memang ini tidak dilaksanakan secara total, gitu, ya. Sebentar, mungkin saya menanggapi agak tergelitik ya. Pertama tadi masalah landasan filosofis itu di 2012 kami juga sudah bicara dengan anak-anak BMUEJ masalah ini. Kita punya landasan filosofis Pancasila, kenapa itu tidak masuk? Bukankah sudah selesai urusannya? Kenapa harus pakai perennial? Kenapa harus pakai yang lain-lain? Pakai eklektik segala macam itu? Itu satu catatan. Kita lupakan dasar negara kita. Kemudian
Yang kedua, kalau tadi Ibu katakan bahwa di 2013 itu hanya 10% SD, 20% SMP, dan tidak semua guru. Kalau misalnya masih sampel-sampel seperti itu, kenapa harus di-launching dan dibunyikan menjadi kurikulum nasional? Itu adalah bagian dari uji coba. Uji coba saja program Kemdiknas untuk melakukan uji coba. Kita lihat hasilnya ya. Tadi di awal saya katakan dengan riset dan development tadi. Ya, riset dan pengembangan. Jadi dilihat hasilnya nanti modelnya ini seperti apa. Kalau misalnya bagus, kita pakai skala nasional. Kalau misalnya belum bagus, revisinya di bagian mana-mana saja. Itu saja dulu. Kemudian yang berikutnya tadi dikatakan Pak Jimmy, tidak ada yang menarik, tidak ada hal-hal baru yang ditawarkan di kurikulum nasional 2013. Ya, dari awal kami juga dengan mahasiswa sudah mengatakan itu. Tidak ada hal-hal baru yang didapat dari 2013 ini. Karena tadi kalau misalnya orientasi dari siswa ke guru ke siswa itu sudah lama kita bicarakan. Kalau perubahan di psikomotorik dan afektif yang menjadi penekanan itu menjadi sia-sia kalau tanpa fasilitas, tanpa perbaikan yang lain-lain. Daripada 2,49 itu untuk biaya, kalau tadi dikaitkan dengan politis, saya juga pernah mendengar salah satu anggota Komisi 10 dalam diskusi seperti ini juga mengatakan bahwa 2014 itu ada suksesi kepemimpinan nasional. Partai masuk angin. Partai masuk angin tidak bisa dikerok dengan uang recehan. Nah, kalau ini misalnya dikait-kaitkan ke sana begitu, nah ini kan bahaya. Masa mengorbankan kepentingan anak bangsa, ya, hanya untuk kepentingan suksesi sesaat, gitu. Yang itu pun akhirnya juga tidak jelas. Kemudian, sorry ya Bu ya, saya mesti katakan, mungkin ini menjadi asumsi kami, karena profesor-profesor di sekolah di kampus-kampus negeri ini mayoritas masih mempertanyakan kurikulum 2013. Dan mereka punya otoritas untuk mengkritisi kurikulum 2013 ini. Nah kemudian legitimasi mana yang mau dipakai? Apakah hanya Muhammadiyah, NU dan pendidikan Kristen? Dan tadi juga sudah dinyatakan Muhammadiyah tidak, pendidikan Kristen tidak, tinggal NU, gitu kan? Sementara mayoritas guru itu tidak jelas di lapangan, tapi Jakarta aja masih masalah, gitu. Apalagi Indonesia yang ada di Papua, yang ada di Sabang sampai Merauke sana. Sementara kemarin Pak Taufik Yudi bilang Jakarta mau diterapkan semua, takutnya nanti satu sekolah dengan yang lain akan iri-irian. Gila, proyek lagi. Jadi maaf kalau kami harus sedikit berasumsi gitu. Ini ada apa? Kenapa harus dipaksakan di 2013 ini? Kalau isinya sama sekali tidak ada hal-hal yang baru dan mendasar yang ditawarkan oleh 2013 ini. Kalau masalah jam pelajaran yang berubah, harusnya berubah kecil menjadi lebih sedikit, bukan menjadi lebih besar. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berikan aplaus kepada pembicara kita pagi ini. Kemudian saya tidak berani menyimpulkan, Anda sudah tahu pembicaraannya. Saya hanya ingin kemudian dengarkan apa yang kami katakan, sampaikan kepada Pak Menteri No, bahwa kita ini bukan karena menolak, karena tidak mau, tapi karena kita mau bicara ini secara akademis dan tidak ingin ada pengaruh politik dalam perubahan pendidikan kita. Saya sudah mohon maaf ini menghabis makan waktu sesi kedua, jadi saya mengakhiri tugas saya. Nanti Bapak Ibu akan lanjutkan dengan para pembicara dari sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.